wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Abdullah Papahan, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, program studi Diploma 3 Farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pengujian atau tahapan-tahapan melakukan pengujian uji anti-hiperuremia seperti yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir saya. Sebelum saya menjelaskan mengenai cara kerja ataupun tahapan-tahapan pengerjaan dari uji anti-hiperuremia ini, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu hiperuremia. Hiperuremia adalah keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar asam urat darah yang melebihi batas normal, di mana untuk pria tidak lebih dari 7,0 mg per desiliter dan pada wanita tidak lebih dari 6,0 mg per desiliter. Nah, dikatakan hiperuremia jika kadar asam uratnya itu melebihi dari standar yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk pengobatan hiperuremia itu sendiri terdapat beberapa macam cara. Yang pertama ada pengobatan dengan terapi non farmakologi, di mana pada terapi non farmakologi ini pasien hanya disarankan untuk mengubah pola makan dan pola hidup. Contohnya itu untuk pola makan dapat mengurangi makan makanan yang mengandung purin tinggi seperti daging, organ-organ dalam, kemudian ada mengurangi konsumsi alkohol, kacang-kacangan, dan juga kalau misalnya merokok bisa dikurangin ataupun diberhentikan, serta menjaga berat badan jika pasien yang menderita hiperuremia itu mengalami obesitas. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan obat-obat antiinflamasi, contohnya seperti colchicine, probenecid, dan juga allopurinol. Akan tetapi dengan pengetahuan masyarakat saat ini, obat sintetik memiliki atau cenderung lebih memiliki efek samping yang cukup banyak. Nah, untuk penggunaan antiinflamasi khusus hiperuremia ini, obat-obatannya dapat menyebabkan mual, muntah, diare, anemia, bahkan sampai kerusakan hati dan juga hipersensitivitas jika digunakan jangka panjang. Nah, sehingga masyarakat beralih menggunakan obat tradisional yang dipercaya secara turun-temurun dapat mengobati penyakit dengan efek samping yang sedikit atau yang lebih kecil daripada obat sintetik tersebut. Nah, salah satu tanaman atau tumbuhan yang sering digunakan yaitu herba suruhan atau Peperomia pellucida L yang saya gunakan sebagai sampel pada penelitian ini. Nah, sekian informasi tentang hiperuremianya. Nah, untuk pengerjaannya disilahkan teman-teman perhatikan video selanjutnya dan bersama ya. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan itu terlampir di video, jadi teman-teman tinggal baca. Rancangan penelitian yang pertama yaitu pengambilan sampel dan identifikasi tanaman sampel kita yang dilakukan di Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA di jurusan Biologi Universitas Riau. Selanjutnya, melakukan screening fitokimia dengan tujuan untuk memastikan apa saja senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada sampel kita tersebut. Pada persiapan hewan percobaan dilakukan aklimatisasi selama 7 hari dengan tujuan agar mencit terbiasa atau dapat beradaptasi dengan lingkungan uji. Untuk perencanaan dosis itu sudah tertera rumus dan contoh perhitungannya, nanti tinggal disesuaikan dengan berat badan mencit yang digunakan. Untuk pembuatan infusa,
sudah dapat dilakukan di laboratorium farmasetika di kampus kita. Untuk cara kerjanya bisa dibaca. Selanjutnya, pembuatan suspensi NaCMC. Pada pengujian ini, NaCMC digunakan sebagai perlakuan pada kontrol negatif dan digunakan juga sebagai suspensi agen untuk membuat suspensi allopurinol. Kemudian pembuatan suspensi allopurinol. Pada pengujian ini, allopurinol digunakan sebagai baku pembanding atau kontrol positif yang sudah diakui memiliki khasiat sebagai antihiperuremia atau pengobatan asam urat.